Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 22 ya. 21. Sampai di idza ra'aitum itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Kita akan masih membahas tentang fadilah al-masajid. Keutamaan yang ada pada masjid. Ya. Di sini ada satu hadis yang menjelaskan tentang sebab seseorang akan divonis menjadi orang yang beriman, yang iman sebenarnya. Siapa itu? Kita lihat di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul." Apabila kalian melihat ada seorang laki-laki mulazimul masjid, dia selalu apa? Rajin pergi ke masjid. Ini maksudnya pergi ke masjid ngapain? Ntar jelasin, bukan datang doang. Ada orang sering ke masjid mau kencing doang, bisa jalan lagi. Ada numpang mandi, ada yang begitu.
Ya. Nah, yang dimaksud di sini ya, nanti penjelasannya akan ada di bawahnya adalah ya, fashhadu ya. Nah, kalau orang aki itu kita lihat dia sering mondar-mandir ke masjid ya, tiap azan berkumandang entah itu subuh ya, kemudian zuhur, asar, maghrib dan isya ya, dia apa? Dia terus apa? Ya, rajin untuk datang ke masjid ya. Itu Nabi katakan apa? Ya, fashhadu lahu bil iman. Ya, maka saksikanlah bahwasanya orang tersebut apa? Dinyatakan benar-benar orang yang beriman. Ya. Kenapa? Sekarang kan banyak, Bu. Jangankan orang jauh, orang dempet sama masjid aja, nempel sama masjid, kalau enggak dapat hidayah tuh enggak akan ngelangkahin kakinya untuk ke masjidnya orang laki ya. Ya, padahal dempet rumahnya itu sama masjid, ya kan? Tuh orang kentut ibarat kata orang kentut di masjid kedengeran, tapi masih banyak orang yang menganggap masjid itu adalah tempat biasa-biasa saja. Ya. Padahal ya kita tahu yang namanya masjid itu adalah tempat yang paling baik di muka bumi. Bahkan dikatakan baitun min buyutillah. Ya, rumah daripada rumahnya Allah. Ya, saking mulianya tuh Bu, dinisbahkan seakan-akan itu adalah rumah Allah. Ya, tidak ada zat yang paling mulia kecuali Allah. Ya, nah kalau tempatnya Allah di situ kok kita anggap suatu tempat yang biasa, bagaimana kalau tempat-tempat yang lain? Ya, dikarenakan orang memandang sekarang yang dilihat tempatnya itu mewah atau tidak mewahnya, nyaman atau tidak nyamannya. Ya, padahal ya kemuliaan suatu tempat tidak dilihat mewah atau tidak mewahnya. Ya, nyaman atau tidak nyamannya. Ya, namanya apapun kalau dia mulia tetap mulia. Ya, mau bentuknya kayak apa, ya, adanya di mana, kalau itu suatu yang mulia tetap mulia gak? Mulia. Ya, kita punya emas 1 kilo, kita taruh di spiteng, kira-kira orang rebut gak? Ya, emas spiteng. Ya, kita ada bangkai tikus, kita taruh di atas, ditaruh di dalam lemari, kita rapiin, pajang di dalam kaca, orang pengen ambil gak? Jangankan ambil, orang lihat aja jijik. Ya, tapi kalau namanya emas itu, ya, jangankan yang kelihatan, yang enggak kelihatannya bakal dicari. Ya, ibu-ibu Masjid Taklim Ar-Rahim nanti pulang ngaji, aneh mau lemparin emas 1/4 di kalenan. Ya, nanti ibu-ibu silakan cari. Pasti pada nyebur enggak? Empat. Iya. Ya, kenapa? Karena yang dibuang itu emas. Ya, tetap mulia, mau ada di mana pun tetap mulia. Ya, masjid pun demikian, Bu. Mau ada di tengah kota, di pinggir kota, di dalam kota, di pinggir empang, di pinggir kali, di pinggir got, di pinggir kalenan. Kalau di masjid atau musola tetap mulia gak? Mulia. Buat siapa? Buat yang tahu tentang kemuliaan masjid. Ya, tapi buat orang yang nggak tahu tentang kemuliaan masjid, dianggap itu masjid mah biasa, paling orang azan, orang qomat, orang sholat, orang ngaji gitu doang. Ya, ini jangan. Ya, bahkan Bu nanti dalam riwayat dikatakan itu masjid adalah satu-satunya tempat di muka bumi yang Allah akan angkat nanti. Ya, diangkat ke arsy itu untuk apa? Melindungi orang-orang yang ada dalam suka kepada masjid. Ya, diangkat oleh Allah tuh nanti itu. Ya, kalau ada bencana yang begitu diangkat masjid itu dalam rangka apa? Untuk memuliakan bahwasanya masjid itu adalah tempat yang sangat mulia. Ya, itu. Nah, ketika ada orang ya laki-laki kita saksiin ya Allah tuh anak muda apalagi saya rajin sholat di masjid pulang pergi ya kan, kemudian nggak pernah ketinggalan ya bareng imam ya. Kalau orang tua mah biasa Pak, Bu. Ya, aki-aki mah biasa rajin di masjid mau ngapain lagi. Ya, nah ini anak-anak muda. Ya, anak muda yang diapain, yang dibanggain. Ya, kalau aki-aki udah bu tanah ibarat kata ngapain lagi. Ya, udah tungguin lonceng berbunyi dah tuh.
Ya, itu. Ini anak-anak muda yang masih usia belia, masih usia di bawah 40 tahun, itu kan ya, itu yang akan menjadikan apa? Yang dikatakan oleh Nabi ya dalam satu hadis ya yang 7 golongan itu kan salah satunya apa tuh? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya, seorang laki-laki yang hatinya selalu nyantel di masjid. Itu yang akan mendapatkan apa? Naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat nanti, ya. Hadisnya panjang tuh. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah yang di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara 7 itu? Adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang apa ya? Hatinya selalu nyantel sama masjid, Bu, ya. Sekarang kita kan memulai sesuatu itu kita mulai dari orang tuanya dulu. Ya, kita jangan anggap pengen punya anak, pengen rajin di masjid, sholat di masjid, ngapain di masjid itu. Tapi kalau orang tuanya nggak rajin, ya jangan salahin. Ya, itu. Ibu-ibu jangan jauh-jauh, Bu. Sekarang ibu akan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur nanti. Lihat anak kita rajin ngaji apa kagak? Ya. Kalau anak-anak kita nggak rajin ngaji, Bu, jangan harap kita bisa bahagia di alam kubur nanti. Ya. Makanya sekarang kita jangan anggap itu, Bu, yang namanya anak itu ya bukan sembarang ya, anak yang kita punya itu amanah Allah. Ya, yang seharusnya kita apain? Kita didik agak ya biar benar. Ya, kita keras kepada anak bukan kita galak. Ya, kita keras dalam rangka apa? Mendidik. Biar apa? Biar tuh anak nanti ya apa? Bukan hanya bisa ngebahagiain dia, tapi kita juga selaku orang tua bisa apa ya? Bisa mendapatkan kebahagiaan lantaran kita didik tuh anak kita dengan sebenarnya. Ya, itu Bu, patokan kita bakal senang di alam kubur lihat anak kita ini dari sekarang rajin ngaji apa kagak. Ya, rajin mengaji maksudnya bukan ngaji Quran doang, rajin hadir majelis taklim, ya, mendengarkan sesuatu yang manfaat tuh, ya. Tapi kalau rajin dalam hal yang lain tuh nggak ada perhitungannya itu. Itu lain lagi catatannya itu, bukan malaikat ya. Rokib mencatat itu, ya, tapi malaikat yang satu lagi itu malaikat atid, ya. Biasakan anak-anak itu untuk apa? Ngaji, ngaji dan ngaji, terutama di masjid, ya, gitu. Baik. Ai ikta'u lahu bihi, ya, ya. Maksudnya apa? Ya benar-benar saksikan baginya fa inna syahada qaulun sadrun ala muwata'ati alqalb, ya. Nah, ucapan tersebut, saksi yang sebut itu adalah merupakan apa? Muwata'atil qalbi al-lisan ala sabilil qat'i. Ya, itu adalah suatu bukti yang menunjukkan ya kaitannya dengan apa? Hati seseorang karena dia apa? Selalu ingat kepada masjid bukan kepada tempat-tempat yang lain, ya, itu. Wa fi riwayatin Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri. Idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masjid. Ya, apabila kalian melihat seorang lelaki ya, ya'tad. Ya'tad ini artinya apa? Terbiasa ya, mondar-mandir ya ke masjid ya. Fashhadu lahu bil iman, ya, saksikan bahwasanya dia itu adalah bukti orang pemuda yang benar-benar beriman. Ya, itu beriman. Ke masjid benar-benar ke masjid, Bu. Kelihatan orang yang ke masjid pengen ibadah, orang yang pengen ke masjid ada sesuatu ketahuan. Ya, nggak bisa dibuat-buat. Orang kalau ibadah ke masjid benar-benar tuh tampak kelihatan, ya. Di masjid bawaannya tenang aja kan. Ya, tapi kalau orang yang ke masjid bawaan ada suatu niat yang lain tuh bawaannya nggak tenang aja udah. Ya, kadang gelisah, celangak celinguk, ya. Tapi kalau orang yang demen ke masjid, waktu datang ke masjid bawaannya apa ya? Tenang aja, nggak gelisah, nggak celangak celinguk, nggak galau, nggak bete, ya. Tenang hati dia itu. Dia apa namanya? Dia berzikir, dia berdoa dengan tenang, ya, itu. Nah, mana dalilnya? Ya, dalil yang mengatakan kalau orang laki yang suka mondar-mandir ke masjid itu, ya,
bukti tanda keimanannya dia. Nah, ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah yang akan selalu memakmurkan masjid. Ya, tuh. Yang selalu memakmurkan masjid itu orang mana? Orang yang beriman. Ya, ya macam-macam. Ada orang makmurin masjid karena ada sesuatu dari masjid. Itu lain lagi. Makanya saya bilang tadi, tergantung niat tuh orang ya, masing-masing. Makanya keluar istilah sekarang, itu orang bukan menghidupkan masjid, tapi mencari hidup dari masjid. Nah, ini jangan sampai. Ya, masjid itu untuk kita hidupkan, bukan untuk mencari hidupkan, bukan. Ya, bagaimana kita ciptakan tuh memfungsikan masjid dengan sebenar-benarnya fungsi. Ya kan, kayak kemarin aja kita udah pelajarin tuh. Kita mengkhususkan masjid sekedar untuk sholat doang, itu hukumnya makruh. Ya, atau kita mengkhususkan tempat ini nggak boleh dipakai orang lain kecuali saya, itu juga makruh. Ya, yang namanya masjid itu siapa aja tuh berhak kalau dia memang mumpuni. Dia datang duluan, berhak untuk mendapatkan shaf paling depan. Tapi dia tahu diri, sadar diri kalau memang dia mampu. Ya, jangan. Ini kan zaman sekarang orang imam aja sembarangan. Ya, pimpin sholat menjadi imam di masjid siapa aja orang boleh jadi imam. Ini nggak boleh. Ya, namanya masjid itu harusnya punya imam yang khusus, yang bacaannya cakep, ya, yang tartil, suaranya juga enak. Ya, jangan siapa aja disuruh jadi imam. Ya, mohon maaf mentang-mentang dia rapi, ya, tanda kutip mungkin dia pejabat sudah jadi imam. Ya, enggak bisa, presiden aja belum tentu bisa sudah jadi imam. Ya, jangan melihat seseorang itu dari tampilan, dari casingnya, Bu. Ya, casing itu enggak menjamin dalamnya. Ya kan? Nah, sekarang nenek-nenek aja dicakep bisa enggak? Bisa. Dalamnya? Enggak bisa dirubah. Nah, ya, nenek-nenek jadi cakep, Bu. Ya. Casingnya. Ya, dalamnya kita kagak tahu. Ya kan? Nah, itu. Ya, orang berpenampilan, ya Allah tampilannya cakep, pakai baju rapi, pakai sorban, pakai baju gamis, pakai udel-udel, ya jenggotnya rapi, kanan kiri tebal gitu, kayak cacar hitam, cium tangan suruh imam. Ya, suruh baca, mendingan anak-anak ya TPA bacaan Fatihahnya. Ya, jangan Bu, jangan melihat seseorang dari apa ya? Dari tampilan, dari casingnya Bu. Ya, tuh. Kalau kita nggak kenal tuh orang siapa, orang pendatang jangan suruh jadi imam. Yang lebih berhak adalah ahlul qaryah, sohibul wilayah. Ya, jangan sembarangan nyuruh-nyuruh jadi imam. Orang rapi nih suruh maju aja. Yang disuruh latahan lagi, main maju aja. Ya, bacaannya sembarangan. Ya, saya pernah nemuin tuh Bu, ya Allah, bacaannya siapa sih yang nyuruh jadi imam nih orang begini nih. Ya, jadi kita sholat jamaah media kita ragu. Ya, saat itu udah kita munfarid saja, ngapain ikutin imam yang nggak benar. Ya, ini jangan sampai Bu. Ya, harus benar-benar kita kelola itu. Kalau memang kita ada duit di masjid, bayar buat jadi imam, cari imam yang bagus. Ya, karena itu urusannya sama Allah, urusannya itu. Ya, kalau imamnya nggak benar, jamaahnya apalagi. Kan gitu. Ya, nah itu harus yang benar, yang bagus bacaannya. Ya, uang mah bisa dicari. Ya, tapi pahala nggak bisa dibeli. Ya, uang bisa dicari, pahala nggak bisa dibeli, dosa nggak bisa ditebus. Bisa nggak dosa ditebus, Bu? Bisa di Indonesia. Ya, di penjara atau bayar denda sekian ratus juta. Ya, orang kaya enak tuh Bu, makanya ngelakuin apa aja enak di kita. Kenapa? Karena dosanya bisa ditebus pakai duit. Di dunia bisa ditebus, di akhirat kagak bisa, mampus terbakar badan. Ya, tuh. Nah iya, nggak ada orang dosa itu bisa ditebus Bu. Ya, kecuali di mana? Di Indonesia Raya. Ya kan? Maling 100 miliar, hukuman 5 tahun atau bayar denda sekian ratus juta, enak banget. Ya. Orang dibilang juga bukan maling lagi.
ya pejabat DPR korupsi sekian miliar, bukan korupsi, bilang aja ada maling di DPR gitu, ya kan? Itu namanya tuh maling, ya, rampok, begal, pencuri, garong, ya, sama itu sama apa? Koruptor, ya. Istilahnya aja kok dibilang koruptor, bilang aja maling gitu. Maling yang rapi namanya koruptor, ya. Kan maling bukan? Maling maling eksekutif, ya, berkelas kan gitu. Ya, padahal lebih maling dia dari bang maling sendal, ya, maling motor. Dia nyolong apa? Ratusan bahkan miliar, bukan miliar, bahkan triliunan. Ya kan? Tapi nggak dibilang maling. Pernah nggak dibilang maling, Bu? Dibilangnya apa? Koruptor. Ya, tuh. Makanya maling ada dua, ada maling yang blow on, ada maling yang pinter. Ya, maling blow on tuh nyolongnya sendal, tuh digebukin orang mampus. Ya, ya, sampai babak belur, padahal sendal jepit, Bu, sendalnya templang lagi yang dibawa tuh. Ya, ketangkep. Ya, nyurinya kenapa harus di masjid, nggak di gereja ya? Saya belum pernah dengar orang Kristen ibadah di gereja kehilangan sepatu. Emang nggak buka sepatu, emang dipakai. Nggak ada. Dia sepatu emang dipakai sama dia. Ya. Di masjid jangankan sendal, loket aja yang dikunci gemboknya ganda diapain? Bongkar sama dia. Ya. Iya kan tanggung-tanggung gitu. Kalau buat dosa jangan tanggung-tanggung, sekalian gede-gede semua sekalian. Ya, baik. Udah sakit, ngok-ngok baru dah minta ampun, ya Allah. Ya. Wa hadza hadisun sahihun wa fi riwayatin yata'ahadul masjid wal muradu bi'tiyadi al masajid. Ya, maksudnya adalah apa? Selalu mondar-mandir atau pergi ke masjid. An yakuna qalbuhu mu'allaqan biha. Yaitu apa? Hatinya itu selalu apa? Nyantel. Ya, selalu teringat dengan masjid. Coba Bu, kalau yang ingat adalah hati itu kan susah, Bu. Ya, ibu ingat sama lakinya dari hati bukan, Bu? Dari hati kan, hati yang berbicara. Ya, bukan mulut yang berkata, tapi hati yang berbicara. Ya kan? Mulut bisa bersilat lidah, tapi hati nggak bisa bersilat hati. Ya kan? Iya. Yang bisa bersilat lidah hanyalah mulut kita. Ya, tapi hati nggak bisa. Ya, nggak bisa. Coba kalau hati bisa bersilat hati, perempuan-perempuan ketika mendengar omongan laki-laki pasti pada jungkir balik. Iya. Itu baru dengar dari silatan lidahnya, belum silatan hati. Ya, so. Jadi hati kalau udah berbicara, Bu, yaqulu nabi afwahihim walaisa fi qulubihim. So orang ngomong dari mulutnya doang, hatinya mah kagak, makanya gombal. Ya kan? Gombal, janji palsu, ngomong ini, ngomong itu, ya kan? Namanya gombal ada gak yang nggak enak, Bu? Ada gak yang namanya gombalan bilang sama pacarnya, Neng, nanti kalau kita nikah kita ngontrak di tempat yang sempit aja ya? Ada gak? Nggak ada. Ya. Kalau perempuan juga mikir lah, lu belum kawin udah ngomong begitu. Gimana nanti kalau udah jadian? Kita ngontrak udah cari tempat yang paling sempit, paling murah, ya. Tuh, pokoknya yang penting kita bisa tidur aja berdua, udah. Ada kayak gitu? Nggak ada, Bu. Ya, perempuan juga mikir, ya Allah, kayak nggak ada laki-laki lain, ya. Tuh. Ya. Tapi kalau orang cinta karena hatinya, jangankan kita ngontrak di tempat yang mewah, Bang. Ya, punya rumah sendiri akan lebih enak. Ya kan? Itu. Ya. Baik. Munzu ya yakhruju minha ila an ya'uda ilaiha, ya, sejak dia mulai keluar ya sampai dia kembali,
Arti sejak dia keluar dari rumahnya untuk ke masjid sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Tuh, ingat hatinya. Bu, orang kalau sudah ya namanya hatinya itu tergerak untuk mendapatkan hidayah atau kebaikan, Bu, itu dia akan mendapatkan suatu yang namanya ketenangan. Ya, ketenangan itu istilah bahasa sufinya namanya halawatul iman. Ya, manisnya iman. Seperti Bu orang yang biasa bangun malam, ya, itu orang kalau biasa bangun malam tuh Bu, ya, Imam Ghazali bilang dia tidak akan pernah melewatkan sekalipun untuk tidak bangun malam. Meskipun dia kesiangan, ya, karena tidak sengaja dia merasakan suatu kerugian. Ya, yang biasanya dia bangun malam, Bu, tahu-tahu dia kecapean entah apalah sebabnya, akhirnya bablas. Ya, tuh. Kenapa? Karena kita disuruh itu bangun sebelum ya fajar berkumandang, sebelum terbit fajar. Ya, kalau kita bangun sebelum terbit fajar, maka insya Allah itu sesuatu akan semuanya di bawah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau kita bangun setelah fajar berkumandang atau setelah terbit fajar, oh itu akan mendapatkan kesempitan. Ya, ada orang yang disengaja, ada yang nggak sengaja. Nah kalau nggak sengaja mah nggak dosa. Nah, ini yang disengaja. Ya, suatu saat Allah kasih kesempatan bisa ngebangunin dia di waktu malam. Akhirnya dia apa? Dia tidur lagi. Jadi kan sengaja namanya itu. Ya, banyak Kak, banyak yang begitu. Ya. Kenapa? Iya. Ya, itu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan Bu martabat yang tinggi, kata Nabi kan man talabal ula sahiral layali. Kalau ingin mendapatkan sesuatu derajat kedudukan yang tinggi, banyak-banyakin bangun malam. Ya, sahiral layali arti bermunajat. Ya, kenapa? Karena waktu malam itulah Allah menurunkan para malaikatnya. Ya, Allah turun ke muka bumi ini, maksudnya bukan Allahnya turun, tapi rahmat Allah turunkan dengan dibawa oleh para malaikat. Ya, di situ kan Allah katakan wahal minta ibin, siapa yang minta ampun terima taubatnya. Ya, kata Allah kepada malaikat, wahal min sa'ilin, barang siapa yang meminta, kata Allah, malaikat kasih apa yang dia minta. Itu waktu kapan tuh? Waktu malam. Ya. Waktu malam itu ada namanya setengah malam, ada sepertiga malam, ada seperempat malam. Gitu. Pilih yang mana tuh? Biasa sepertiga lah yang enak tuh. Sepertiga malam. Ya, jam 2 lah. Ya, atau setengah 3. Paling lambat jam 3 lah. Kalau subuhnya sekarang kan jam setengah 5. Nah. Ya, subuh sekarang setengah 5-an kan? Kenapa? Setengah 3 bagusan lagi. Ya, kalau ibu-ibu sebenarnya enak kalau tidurnya cepat, bangunnya cepat enak. Ngendusin ibu-ibu kalau ngendusin ngapain coba? Kenapa? Kirain ngendusin pengen kencing kali. Ya. Tapi Bu, kalau kita rasa memang tuh tidur udah cukup, jam berapa kita bangun, bangunlah pakai ibadah. Iya benar. Ketika tadi Bu Iti bilang, sedang mentakwa bilang, bangun mulu ngendusin, baru jam 1. Jangan tidur lagi, sholat dulu. Ya, terus sekiranya memang mau tidur lagi silakan. Cuma jangan kebalik tar. Tahajudnya bagus, subuhnya lewat siang. Tahajudnya cakap saya jam 1, jam 2 itu. Subuhnya setengah 7. Kali ada yang gitu. Jangan sampai. Ya, tuh. Baik. Walau qila ba'duhum anin Nawawi, ya, dinukil sebagian mereka dari Imam Nawawi, ai an yakuna syadidul hub. Ya. Yang dimaksud mulazim di sini adalah apa? Sangat cinta atau cinta yang sangat. Kepada apa? Kepada masjid. Ya. Hanya salah Bu, kalau ada orang berantem sama orang lain, ya, yang dibenci masjidnya.
Gue nggak mau sholat di Al-Inabah, pokoknya ada si Anu. Jangan masjid yang dibenci. Kenapa masjid yang disalahin? Ya, benci orang biarin. Ya, masjidnya mah rumah Allah nggak pernah salah. Nggak bakalan najis gue nginjak masjid Al-Inabah lagi pokoknya. Ya, selama masih ada dia di situ. Nah, ya. Dia mati. Sholatnya di mana? Di masjid Al-Inabah gitu. Ya, jangan Bu, jangan benci masjidnya. Kalau orangnya ya lain urusan itu. Ya, masjid kalau masjid bisa ngomong, apa salahku? Ya kan. Lah kenapa aku yang dijauhkan? Ya, itu kan. Ya, kiranya aku tak pernah berbuat salah dah padamu. Untung dia nggak mau ngomong ke masjid. Ya, tuh. Baik. Wal mulazamah, ya. Nah, artinya mulazamah itu sering lil jamaah fiha, untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Ya. Bukan datang ke masjid ada urusan rapat-rapat doang, maulid rapat datang ke masjid. Kurban mau ada pembagian daging datang rapat ke masjid. Sholat jamaahnya datang nggak? Ya, ngapain begini-begini? Ya, nggak ada undangan Ustaz, pale lu botak lu masuk surga emang diundang sama Allah? Nggak diundang. Ya, orang sekarang memandang Bu sesuatu yang ada maslahannya doang sih dipandang baru dia mau. Ya, tuh rapat kurban, rapat ini di masjid datang. Sholat jamaah azan 5 kali sehari nggak dengar-dengar dia. Ya, budek nggak? Ya. Apalagi subuh Bu, subuh ini menjadi penentu Bu, menjadi penentu suatu daerah, suatu wilayah akan menjadi makmur atau tidaknya karena sholat subuhnya Bu. Ya, Ibu kita pengen ngelihat daerah kita menjadi daerah yang apa? Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bisa gak kita menciptakan sholat subuh seperti sholat Jumat? Bisa gak? Yang ramai dikunjungi oleh orang seperti orang sholat Jumat masjid itu? Gak bisa. Bukan gak bisa, belum bisa. Mana? Ya, sholat subuh paling banyak 3 shaf. Itu pun aki-aki kebanyakan. Ya, aki-aki yang muda-mudanya pada kemana nih? Ya, nah iya coba ada majelis yang ya ustadz kiainya terkenal, ustadz TV, ustadz apa, populer, datang orang ribuan. Kok subuh nggak bisa kemana? Ya, subuh kan banyak ustadz setiap hari gak ada sholat subuh. Ya Allah, memang benar sholat subuh tiap hari ada. Sholat kan 5 waktu sehari semalam. Ya, jangan Bu. Jadi kita pengen mendapatkan keberkahan langsung dari langit dan dari bumi. Lihat tuh warganya orang tuh rajin sholat subuh berjamaah apa enggak? Ya, bahkan azab tidak akan Allah turunkan pun selama orang masih ramai meramaikan masjid waktu sholat subuh. Kalau maghrib ramai anak-anak berisik. Ya, zuhur juga anak-anak berisik, anak sekolahan pada berisik juga sholat. Ya, subuh yang nggak ada urusan nggak ada orang kepada para pegawai pokoknya sebelum subuh harus sudah ada di kantor, ada nggak? Nggak ada. Jam kerja itu paling cepat jam 6. Ya, di kita nggak pernah subuh jam 6 pernah nggak? Nggak pernah. Ya, tuh. Mau lakinya, mau cucunya, mau anaknya, mau menantunya, ajak. Ya, subuh. Ya, coba aja Bu. Sekali aja 40 waktu aja subuh berjamaah. Nanti Ibu akan melihat apa tuh? Di balik 40 waktu subuh berjamaah yang dilakukan oleh anak cucu kita. Ya. Di situ Allah akan bukakan segala macam pintu yang tadinya ketutup jadi terbuka. Pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu ketenangan. Itu Bu, ya. Mana patokannya? Salat subuh. Makanya ini waktu yang sangat susah dan sangat mahal. Waktu subuh orang pada kunci pintu, ya kan? Padahal waktu subuh itu adalah Allah selalu bersumpah wal fajri, ya kan? Tuh wadduha. Itu waktu pagi semua, Bu. Ya, waktu-waktu yang paling apa? Paling mustajab. Tuh, ya. Makanya Nabi doain
Ya, Nabi bilang dalam sebuah hadis satu doanya, Allahumma barik lahu fi bukurina. Ya Allah berikanlah keberkahan bagi orang-orang yang suka ngapa ya? Memanfaatkan waktu subuh. Ya, tuh ya. Jadi jangan dibuang kesempatan emas yang Allah sudah berikan kepada pada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Walaisa ma'nahu dawamil qu'ud fiha. Bukan maksudnya orang duduk doang di masjid. Duduk doang di masjid. Oke, orang ngadem hujan duduk. Tapi ngapa-ngapain ada enggak? Banyak. Ya, kebanjiran, ingat ke masjid. Ya. Tuh ngungsi. Ya. Gempa bumi, ngungsi kemana ya? Masjid. Kemarin orang BMKG DKI bilang kepada para warga DKI diharap untuk menyiapkan uang tunai. Kenapa? Jaga-jaga nanti terjadi gempa katanya yang akan terjadi di Jakarta ya. Kita nggak ada transaksi dalam bentuk apa tuh transfer. Jadi uang tunai harus disiapkan katanya. Surat-surat penting harus taruh di tempat yang aman. Ya, itu orang BMKG kemarin ngumumin itu. Namanya orang perakiraan itu. Tapi memang lagi banyak gempa di mana-mana sekarang, Bu. Ya, Bandung udah berapa kali nih, Bu? Ya, itu. Memang gempanya itu akan terjadi di selat ya, Selat Sunda sana. Tapi Jakarta berada tuh, Bu, di garis apa? Garis pemisah, artinya di ujung perbatasan. Ya, kalau di ujung berarti kan dampak getarannya lebih kencang nggak? Pasti lebih kencang lah. Ya, karena ada di pecahannya itu tuh, di garis pemisah antara selatnya dengan selat apa itu dua itu. Nah, Jakarta ada di situ katanya. Kalau terjadi gempa, ya dampak goncangannya sangat akan terasa di mana? Di Jakarta. Ya, mudah-mudahan sih nggak terjadi lah. Ya, selama masih banyak orang soleh yang berdoa, ya Bu, masih banyak majelis taklim, insya Allah Allah lindungin lah. Ya, karena secara geografis aja Bu, sebenarnya Jakarta ini udah tenggelam loh. Ya, tenggelam oleh laut. Coba kalau Ibu main ke Ancol sana tuh. Lihat, itu Jakarta berada di bawah air. Tapi subhanallah kok nggak tenggelam tuh, air nggak tumpah. Itu kalau bukan karena kuasa Allah siapa lagi? Ya, tuh. Jangan ke kita yang di pinggir kalenan. Dia bilang biasa-biasa banyak sampah di kalenan itu seperti itu. Ya, tapi nggak mustahil. Ya, suatu saat bakal jadi apa? Sesuatu yang kita nggak inginkan banjir. Ya, itu yang kita minta apa ya? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diturunkan hujan merupakan hujan atau banjir yang merupakan azab dari Allah. Jangan sampai. Ya, kalau banjir biasa mah nggak masalah dah. Gempa biarinlah, kalau itu gempa suatu teguran ya mudah-mudahan kita nggak terdampak atasnya gempa-gempa yang terjadi itu. Apa kuncinya? Deketin diri kita kepada Allah. Ya, sekarang kalau bukan Allah yang kita deketin siapa lagi, Bu? Ya, yang ngatur gempa, yang ngatur banjir, yang ngatur hujan, yang ngatur panas siapa sih? Allah. Ya, masa kita lupa sama yang punya semuanya? Ya, kita nyari duit silakan nyari duit sebatas keperluan kita, tapi jangan lupakan siapa? Allah. Ya, rugi pokoknya kita akan nyesal selamanya nanti saat kita hanya sibuk dengan urusan apa? Dunia saja, sementara akhirat yang selamanya kita lupain. Ya. Dunia kan sementara ya. Akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ya kan? Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Camat mati, Pak Lurah mati, Presiden mampus. Ya, begitu. Nggak ada yang nggak mati, Bu. Ya, semuanya. Itu kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu. Ya, orang silakan. Mereka berniat pengen gini, pengen itu, silakan. Tapi kalau Allah bilang nggak terjadi, nggak akan terjadi. Ya, lo mau pindahin ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Sono, silakan lo atur. Tapi jangan lihat apa yang akan gue perbuat katanya. Ya. Sekarang bukan ibu kota Jakarta sekarang. Ya. Manusia silakan berbuat apa saja. Ya. Silakan. Iza lam tashtahi fasna ma syi'ta.
Ya, kalau ente nggak punya malu, silakan berbuat apa saja menurut ente. Ya, kata Nabi begitu. Baik. Kaza apa ada al-azizi. Ya, itulah yang dijelaskan oleh al-azizi. Jadi yang dimaksud mulazim di sini bukan dia sekedar datang ke masjid, duduk, ngobrol dari habis isya sampai subuh, ngobrol. Ngobrol aja itu, ya. Tapi adalah ngapain? Sholat berjamaah dan menghadiri kegiatan-kegiatan baik yang diadakan di mana? Di masjid seperti majelis-majelis ta'lim, majelis zikir dan lain sebagainya. Ya, gitu. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama bi kalamid dunya fil masjid." Ya, barang siapa yang berbicara dengan pembicaraan masalah urusan dunia di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Allah akan hapus kebaikan yang dilakukan selama 40 tahun. Bu, kita cuma ngobrol doang, ngobrolin bisnis, ngobrolin anak, ngobrolin itu. Itu 40 tahun kebaikan yang kita lakukan tuh, Bu, dihapus. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ngobrol di suatu tempat yang bukan tempatnya. Apalagi ngerumpi. Apalagi ngomongin orang. Ngegunjing. Ngasut di masjid. Oh, bukan 40 tahun lagi tuh, Bu. 1000 tahun kali. Umur kita emang sampai 1000 tahun. Sang sayang, Bu. Kita ngelakuin kebaikan. Rajin. Ya. Tuh, tapi kita ngapain? Ngelakuin sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Sang sayang kalau kayak gitu. Kenapa? Iya. Kadang sadar, kadang nggak sadar. Tapi ada orang yang sadar, dianggap biasa aja sih. Kenapa, Bu? Orang, Bu, kalau sudah terbiasa berbuat dosa, itu akan terbiasa, dia nggak sadar kalau dia berbuat dosa. Ya kan? Setan, Bu. Kenapa dia jahat? Karena dia nggak merasa salah. Ya. Dia ngerasanya apa? Ngerasanya benar. Ya, ngerasa lebih baik. Ya kan? Padahal kan nggak ada yang benar kecuali Allah. Ya kan? Tuh, yang sempurna nggak ada. Ya. Nggak ada Allah katakan itu kamu yang terbaik, enggak. Yang terbaik hanya satu, kata Allah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau nggak bertakwa berarti bukan termasuk kelompok orang-orang yang mulia di sisi aku. Tuh, ya. Jadi apa? Kita boleh bicara di masjid tapi omongan-omongan yang apa? Yang bermanfaat. Tapi kalau ngobrol omongan yang nggak manfaat, apalagi urusan dunia yang nantinya akan meninggalkan atau melupakan akhirat, ini jangan sampai. Nah, kalau itu kita lakukan, kata Nabi, ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Allah akan hapus kebaikan yang dia udah lakukan selama 40 tahun. Kita 40 tahun memang kebaikan semua, Bu, kita lakuin. Enggak. Ya. Baru berapa tahun kita paling? Mungkin belum tahun, mungkin baru bulan, mungkin bulan-bulan, mungkin baru hari. Mungkin belum hari, mungkin baru jam. Gitu kan? Ya. Bukan dalam jam, baru menit, mungkin belum detik ada. Gitu. Mungkin apa? Mungkin nggak sama sekali kita terima amal kita. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Kenapa? Lebih banyak dosa yang kita lakuin kepada amal baik. Ya. Makanya sekarang apa coba yang mau kita sombongin? Nggak ada. Ya, kita bisa sombong di hadapan dunia. Kita bisa nutup-nutupin kurangan kita di hadapan manusia, di hadapan Allah. Ya, bakal kelihatan nanti di padang mahsyar, Bu. Satu-satu kita bakal dipanggil. Enggak per kelompok, enggak per keluarga. Kalau keluarganya Bu Hori maju, 9 orang, anak 7, laki bini maju. Agak. Atu-atu. Ya. Yauma la yanfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullin mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing. Ya, saya ditanya sendiri dulu saya. Kalau saya belum beres, sudah beres baru tanya urusan keluarga. Ya, sama istri, sama anak, gimana tanggung jawabnya? Semua, Bu, kita bakal dipertanyakan semua nih. Ya, nggak akan ada yang terlewat satu pun kita nggak ditanya sama Allah.
Ya, riwayat mengatakan orang gara-gara punya kampak aja Bu, tadinya dianggap udah nggak punya salah tuh. Jadi salahnya dimasukin dalam neraka gara-gara punya kampak. Tuh orang yang punya kampak bingung, ya Allah, gue punya kampak dong dia bertanya. Ya, gimana gue punya emas, punya mobil, punya kontrakan, punya kosan. Padahal baru punya kampak diapain? Ditanyain, sohibul kampak, pemilik kampak. Apa yang kamu gunakan kampak yang kau punya waktu di dunia? Coba Bu. Buat nebangin pohon orang sembarangan. Ya, buat ini, buat itu. Bingung, riwayat mengatakan tuh Bu, kampak gue ditanya, tahu aja padahal gue cuma punya kampak lu. Tuh, makanya nggak akan ada lewat sedikit pun. Ya, semua pasti akan melewati pertanyaan-pertanyaan Bu. Pertanggungjawaban Bu. Ya, kita punya tas, kita punya apa barang-barang, diminta tanggung jawab, tanggung jawab. Karena kita belum terasa, nanti baru kita terasa tuh, ya, tuh. Makanya jangan pernah kita beranggapan kita bisa lari dari apa? Dari pengawasan Allah. Ya, ini kita semua nih sekarang direkam CCTV Allah tuh. Ya, ketahuan ada yang pakai jilbab kuning, ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang merah, ketahuan. Ya, ada yang ngaji sambil senderan, ada yang melonjor, ada yang sambil tidur-tidur, tahu gak? Ketahuan. Ya, kata Allah biarin gue tahu. Ya, yang ngaji nenek kata Allah biarin aja dah. Jangan dikata apa-apa ya. Rekam aja, yang penting lo rekam aja, rekam. Tadi juga tinggal sendiri di malu gitu. Ya, demenin aja. Ya. Nah, belapah masa bodoh aja gitu. Ya. Yang penting dia mau ngaji aja udah bagus banget dah tuh. Jangan kata apa-apa. Ya. Tuh, dia mau tidur mau apa yang penting biarin. Ya. Tuh, dimegang kitab, orang belum kebet dia udah kebet, biarin aja. Ya. Orang belum ngebet udah ngebet dulu. Wah, ngebet bang, usah pindah katanya. Biarin aja kata apa. Ya. Tuh, baik. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tanbihil Akhyar, ya, tuh, wa sunnah an yuqal liman unsida fil masjid syi'ran ghairu matlub fadallahu faka salasa marrat. Ya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Bu, disunnahkan ya bagi orang yang melantunkan ya syair atau bait dalam syair puisi, tapi isi baitnya itu adalah apa? Ya, gurauan. Ya, isinya itu adalah candaan. Ya, kata Nabi sunnah inti bilang kepada dia fadallahu fakasalah satu. Ya. Mudah-mudahan apa ya? Allah robekkan mulut kamu. Sudah robek mulut kita Bu, Allah. Ya Allah, mulia banget masjid ya, nggak boleh sembarangan orang. Ya, apalagi sampai berantem. Ya, main bentak-bentakan, main tonjok-tonjokan, ya Allah. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Kita kena apanya, Bu? Kena kualatnya. Kenapa? Masjid itu rumah Allah. Nggak boleh sembarangan. Ya, kita pakai buat nyembah itu nggak boleh. Itu Allah ya, ciri tanda orang yang beriman, benar-benar beriman, cirinya apa? Dia senang kepada masjid ya. Masjid maksudnya ngapain? Ikut sholat jamaah di masjid, ikut kegiatan di masjid yang baik-baik tuh. Ada kegiatan dia apa? Dia ikut, tidak mesti harus diundang ataupun mendapatkan undangan. Ada Bu yang sifatnya diundang kita harus datang, ada yang nggak mesti diundang kita harus datang. Ya, sholat jamaah harus pakai undangan apa? Ya Allah, kalau sholat jamaah harus pakai undangan, habis duit kas masjid buat ngundang orang luar. Setiap sholat 5 kali pakai undangan, ya kan? Kesadaran diri kita untuk apa? Mentakmirkan atau meramaikan masjid tuh, ya. Wa yundabu tanzihul masjid an hadisid dunia, ya, bahkan disunatkan ya masjid itu untuk dibersihkan dari ucapan-ucapan atau masalah dunia. Wa khusumah, ya, khusumah itu bertengkar, warab usaud, ya, untuk ngangkat suara, ya, itu wa syahru silah, angkat senjata, wa yukrahu an yattakhidha minhu mahallan maksusan la yusalli fihi ghairah. Dan juga enggak boleh menjadikan masjidnya itu
masjid khusus untuk dia, ya boleh, yang sholat orang lain nggak boleh. Pokoknya ini Al-Inabah buat orang Pancoran doang RW 3. Orang RW lain nggak boleh. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Makruh itu nggak boleh. Ya, masjid ini kan Baitullah, rumah Allah. Ya, siapa aja mau sholat silakan. Orang Ariyat mau sholat di Al-Inabah boleh. Ya, orang At-Taubah, orang Al-Ijabah, orang Istiqomah, orang Al-Huriyah, orang Al-Munawar boleh gak? Boleh. Ya, mau ditanya, lu KTP lu mana, alamat lu? RW 6. Oh, sono. RW 6 Al-Munawar sono, enggak boleh sini. Ya. Tuh, RT berapa lu? RT 8. RT 8 di Mushola Ayubi salatnya. Enggak boleh sini. Sini buat RT 3 sama RT 4 aja contohnya gitu. Nah, itu orang gila gitu. Ya, jangan. Ya, itu hukumnya makruh kita mengkhususkan untuk tempat-tempat itu, ya itu. Wa yukrahu tadaful al-imam. Ya, ya, bahkan hukumnya makruh juga. Apa? Tadafu. Tadafu itu apa? Main suruh-suruhan, main dorong-dorongan untuk menjadi imam. Kalau dia mampu, layak atau pantas jadi imam, silakan maju. Ya, jangan kayak basa-basi nyuruh orang. Ya, al-isaru fil ibadah mamnu. Ya, al-isar itu artinya apa? Ya, nyuruh orang lain dalam hal ibadah itu apa? Mamnu, dilarang. Ya, kalau kita bisa melakukan suatu kebaikan, udah kita duluan lakuin. Asalkan kita mampu. Ya, jangan modal nekat. Jangan, atau sok mampu, jangan, nggak boleh juga itu. Ya, tuh. Waruwiya Muslim, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, sampai situ dulu. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.